simkuring nembe mendakan di hiji desa ieu aya 80 ustad sareng asatid. Alhamdulillah. Ieu desana nyaeta di desa Cisarua. Keprok kami para ustad sareng asatid. Oplos. Pantas lamun desa Cisarua eta cikal bakal tina kaistimewaan Purwakarta. Amin. Amin ya Allah. Eta simkuring ka dieu dongkap yutruk sajarah pertama cikal bakal kaistimewaan Purwakarta. Ayana kaistimewaan Purwakarta teh Purwakarta istimewa di zaman Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi Mulyadi kapungkur samemeh jadi bupati janten anggota dewanna daerah pemilihan Tegalwaru. Tegalwaru cinetna pertama datangnya eta di desa Cisarua. Linggihna ngendongna di Kang Toto. Mana Kang Toto? Mana Kang Toto? Kabayun sia. Sungguh mengejutkan, Om Zen akhirnya bongkar masa lalu Kang Dedi Mulyadi yang tidur di rumah Pak Toto di desa Cisarua, kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Menurut Kang Toto, dulu Kang Dedi Mulyadi tidur di tengah rumah lantaran dirinya tidak memiliki kamar. Percakapan Om Zen dan Kang Toto itu terjadi saat Om Zen menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di desa Cisarua, kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Pada medio 1999 itu, Kang Dedi Mulyadi sebagai aktivis buruh dan mantan mahasiswa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Dapil Tegalwaru dari Partai Golkar. Pada pemilu saat itu, sistem pemilu masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Pemenang pemilihan legislatif ditentukan oleh nomor urut yang ditentukan oleh ketua partai. Pada saat itu, kekuasaan petinggi partai menjadi penentu apakah seorang calon legislator ditempatkan untuk jadi dewan atau sekedar pelengkap kuota partai atau put getter. Menariknya adalah Kang Dedi Mulyadi lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang otomatis secara hitungan politik Kang Dedi Mulyadi diproyeksikan oleh partainya sejak awal untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Mengapa Kang Dedi Mulyadi disimpan di nomor urut kecil dan digaransi menjadi calon yang lolos ke gedung DPRD? Rupanya Kang Dedi Mulyadi adalah pemuda dengan penuh keberanian, kemampuan berretorika, memiliki gagasan yang cerdas dan cemerlang, dan aktivis organisasi yang diramal akan menjadi pembesar dan lokomotif kemajuan Partai Golkar. Sehingga wajar Pak Bisri Harjoko, Ketua Golkar sekaligus mentor Kang Dedi Mulyadi pada saat itu, menempatkan Kang Dedi Mulyadi sebagai calon legislator dengan nomor urut jadi. Dan sejarah mencatat, pemuda sederhana yang awalnya merintis karir dan berinteraksi dengan masyarakat di desa Cisarua, kecamatan Tegalwaru tersebut, membuktikan diri sebagai orang yang diramalkan para seniornya di masa lampau. Kang Dedi Mulyadi lolos jadi anggota DPRD, kemudian didapuk menjadi Ketua Komisi E bidang pendidikan di DPRD Kabupaten Purwakarta. Pada saat itu, belum ada media sosial yang secara instan tiba-tiba orang bisa menjadi terkenal dan viral. Kang Dedi Mulyadi justru hanya mengandalkan silaturahim dari rumah ke rumah, hadir di setiap pengajian atau kegiatan kemasyarakatan, dan hidup bermasyarakat selayaknya warga di sana. Setelah sukses menjadi anggota DPRD, Kang Dedi Mulyadi kemudian menjadi Wakil Bupati Purwakarta, mendampingi Haji Lili Hambali Hasan. Pada saat itu pemilihan bupati masih dipilih oleh DPRD. Setelah menjadi wakil bupati, baru kemudian Kang Dedi Mulyadi menikahi Ambu Aner Ratna Mustika, keponakan bupati sebelum Haji Lili, yaitu Bapak Bupati Bunyamin Dudi. Setelah itu, Kang Dedi Mulyadi terpilih menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut
dengan slogan Purwakarta Istimewa yang ia breakdown ke dalam 9 langkah Purwakarta Istimewa. Selepas menjabat Bupati Purwakarta 2 periode, lantas kemudian Kang Deddy Mulyadi menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar, sementara tampuk kepemimpinan di Purwakarta diserahkan kepada istrinya Ambu Ane Ratna Mustika. Kang Deddy Mulyadi mengondisikan seluruh para kepala desa dan kekuatan yang ada di Purwakarta untuk mendukung istrinya berpasangan dengan Haji Aming yang mantan kepala desa. Kini menjelang pemilihan bupati pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Kang Deddy Mulyadi tidak lagi mencalonkan istrinya Ambu Ane Ratna Mustika. Publik pasti sudah mafhum bahwa dilayangkan gugatan cerai oleh istrinya menjadi sebab bahwa Ambu tidak layak lagi disokong oleh Kang Deddy Mulyadi. Selain itu, Ambu juga terlihat tidak lagi kerasan berhubungan dengan Kang Deddy Mulyadi. Di level keluarga saja sudah tidak saling suka, apalagi di level politik. Konon, menurut desas-desus, banyak pembisik Ambu Ane Ratna Mustika agar Ambu keluar dari bayang-bayang nama besar Kang Deddy Mulyadi. Mereka berpikir, tanpa Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ane Ratna Mustika bisa menjadi orang hebat dan kembali menjabat sebagai Bupati Purwakarta untuk kali kedua. Bahkan terlihat sekali Ambu Ane Ratna Mustika begitu ambisius untuk menjadi orang hebat tanpa harus ada campur tangan suaminya Kang Deddy Mulyadi. Ia ingin membuktikan diri bahwa tanpa Kang Deddy Mulyadi ia mampu mandiri dan berdiri di kaki sendiri. Dalam dunia politik, akhlak semacam itu tentu tidak mencerminkan seorang politisi dan negarawan sejati. Para politisi senior dan sejati selalu menghormati para leluhur dan senior, fatsun, dan bahu-membahu dalam membesarkan partai atau menyukseskan roda pemerintahan. Politisi hebat dan ulung semacam Akbar Tanjung adalah mereka yang selalu mendengar petuah para orang tua, senior, dan para pendahulu. Sekalipun Soeharto dicap sebagai bapak KKN, namun dalam dimensi ukhuwah personal, kader-kader Golkar tetap menghormati Pak Harto dan terus belajar bagaimana cara jadi penguasa yang sukses dan berdampak. Etika dan akhlak dalam berhubungan dengan rekan sejawat dan termasuk dengan musuh sekalipun menjadi ciri khas tersendiri bagi seorang politisi matang yang tawadu dan berbobot. Kini, penerus Kang Deddy Mulyadi telah lahir, hadir di Desa Cisarua, sebuah desa yang di dalamnya terdapat 80 orang ustadz, tanah di mana kali pertama dipijak oleh Kang Deddy Mulyadi dalam mengawali debut karir politiknya. Om Jen dengan pasti berpidato di tengah tokoh, para alim ulama, pemuda dan masyarakat Desa Cisarua, seraya mengenang perjalanan sejarah politik dan kehidupan Kang Deddy Mulyadi yang sederhana di masa lampau dan menjadi cikal bakal lahirnya istilah Purwakarta Istimewa. Kalau kita mengamati cara Om Jen berpidato dan menyampaikan gagasan, maka dangiang Kang Deddy Mulyadi sudah masuk ke dalam sukma raga Om Jen, sehingga secara kualitas personal Om Jen benar-benar kader dan tokoh muda yang layak manggung untuk meneruskan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Sebagai politisi yang hormat pada tradisi senior, Om Jen malah merasa bangga bahwa ia disokong dan didukung oleh sahabat sekaligus mentornya Kang Deddy Mulyadi. Sebab di lapangan banyak warga yang berpendapat bahwa mereka merindukan pemimpin Purwakarta seperti Kang Deddy Mulyadi, atau jika ada calon yang disokong dan didukung oleh Kang Deddy Mulyadi, maka otomatis calon tersebut akan didukung pula. Ini memang fenomena menarik dan terjadi hanya di Purwakarta. Semoga misi Om Jen ngurus lembur nata kota Purwakarta Istimewa sukses dan Om Jen terpilih menjadi Bupati Purwakarta pada Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Simkuring nembe mendakan di hiji desa, ieu aya 80 ustad sareng asatid. Alhamdulillah. Ieu desana nyaeta di Desa Cisarua. Keprok kami para ustad sareng asatid.
Oplos. Pantas lamun desa Cisarua eta cikal bakal tina kaistimewaan Purwakarta. Amin. Amin ya Allah. Eta simkuring ka dieu dongkap yutruk sajarah pertama cikal bakal kaistimewaan Purwakarta. Ayana kaistimewaan Purwakarta teh Purwakarta istimewa di zaman Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi Mulyadi kapungkur samemeh jadi bupati janten anggota dewanna daerah pemilihan Tegalwaru. Tegalwaru cinekna pertama datangnya eta di desa Cisarua. Linggihna ngendongna di Kang Toto. Mana Kang Toto? Mana Kang Toto? Kabayun sia ngurus lembur. Entah nepi ka nata kota mah dan nata kota mah kurang kota. Mantap tuh saya urus lembur. Siap. Nata kota bagian orang kota ngawujudkeun Purwakarta istimewa. Amin. Supaya naon? Supaya lembur matuh dayeuh maneh Banjarkarang Pamidangan. Nyaeta bahasa urang nama baldatun thayyibatun warabun Gopur. gopur. Tah lamun cenah tina peradaban teh aya ciciren identitas urang dieu identitasna kultur 1000 ustad. Eta teh kudu dipertahankeun. Satuju Kang Toto. Ye carita baheula Kang Dedi sare disimpan di mana? Di dapur atau di pipir di tengah imah? Kanang bae. Di tengah imah. Di tengah imah teh teu boga kamar, Boga. teu boga. Boro-boro. Ayeuna geus boga kamar. Boga. Ayeuna boga kamar. Boga. Ayo ibu mana ibu? Ibu teh Ngiring teh ka dieu. Tatangga aya ngiring ka dieu. kagak cedoskeun.